Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Mas'ud dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala an. Qala berkata Abu Mas'ud kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu beliau mengusap manakibana pundak-pundak kami fi salat di dalam salat untuk meluruskan, maksudnya ketika mau salat pundak-pundak ini diusap, diluruskan itu antara pundaknya kanan dan kirinya. Itu mana soft di situ itu. Wa yaqulu dan beliau berkata istawu luruskanlah wala tahtalifu dan jangan berselisih. Wa tahtalifa maka jadi berselisih qulubukum hati-hati kalian. Liyal ini supaya mendekati aku, menyandingi aku minkum dari kalian. Ulul ahlami orang-orang yang berakal. Wan nuha dan juga orang yang berakal juga sebetulnya. Yang bijak aja, yang ulul ahlami orang-orang yang bijak, wan nuha dan orang-orang yang berakal, biar ada bedanya. Kemudian orang-orang yalunahum yang menyandingi mereka. Tsumalladzina yalunahum kemudian orang-orang yang menyandingi mereka. Rawahu Muslim. Jadi sebaiknya itu dalam penataan shaf itu orang yang paling dekat dengan imam itu orang-orang yang bijak, orang-orang yang berakal, orang-orang alim itu di belakang-belakangnya imam ini, bagian begitu. Kemudian yang paling dekat lagi. Nah, tapi zaman sekarang ini zaman kebalik. Itu kalau sudah makin gede itu biasanya makin belakang softnya itu. Yang apa itu SP itu yang paling di yang paling awal. Kenapa kok begitu? Ya kesadaran orang itu begitu. Kalau zaman dulu itu makin banyak ilmunya, maka seseorang itu makin pengen sekali apa itu amal agama itu. Makin menyempurnakan amalan agama. Sedangkan zaman sekarang kalau sudah banyak ilmunya itu sudah tahu semuanya. Shaf awal itu tidak wajib. Itu kan hanya sunnah saja. Nanti lama-lama itu jamaah itu juga tidak wajib. Sholat di kamar juga sah kadang-kadang. Lama-lama jamaah di kamar juga bisa kita buat. Lama-lama sholat sendiri. Terus begitu manusia itu. Tapi kalau para sahabat itu makin banyak ilmunya, maka mereka itu makin pengen. Awalnya belum tahu kalau shaf awal itu lebih utama daripada shaf belakang. Maka ketika mereka sudah tahu, akhirnya berebut shaf awal. Shaf yang bagian kanan lebih utama daripada shaf yang bagian kiri. Akhirnya mereka berebut untuk shaf yang bagian kanan. Ketika ya terus begitu, tambah banyak ilmu, tambah gentilang misalnya dalam amal. Wa Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Sayyidina Anas qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawu luruskanlah sufufakum shaf-shaf kalian. Fa inna tasbihatas shaffi maka sungguhnya meluruskan shaf min tamamis shalah dari kesempurnaan salat." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat Bukhari, "Fa inna tasbihatas sufufi maka sungguhnya menguruskan shaf-shaf min iqamatis shalah dari menegakkan salat." Wa anhu dan dari Sayyidina Anas qala berkata Sayyidina Anas, "Uqimati sholati as-salat, uqimat ditegakkan as-salatu salat." Fa aqbala maka menghadap alaina kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi dengan wajahnya beliau. Faqala maka beliau berkata, uqimat ditegakkan atau uqimat diqomati lah sudah diqomati. Baginda Nabi masih menghadap kepada kami. Diwaji dengan wajah beliau. Faqala maka beliau berkata, jadi menghadap kepada makmum. Aqimu tegakkanlah sufufakum shaf-shaf kalian wa tarasu dan rapatkanlah. Fa ini maka sungguhnya aku araku melihat kalian min wara'i dhahri dari belakang punggungku. Aku tampak aja kalian itu. Makanya hendaknya diluruskan shafnya dan juga dirapatkan.
Rawahul Bukhari bilafdhihi dengan lafaz Imam Bukhari, wa Muslimun dan bilafdhihi dengan lafaznya hadis, wa Muslimun dan meriwayatkan Imam Muslim bi makna dengan maknanya hadis. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat Imam Bukhari bagi Imam Bukhari, bahkan dan adalah ahaduna salah satu kami yulziku menempelkan mangkibahu pundaknya bimangkibi sahibihi dengan pundak saudaranya, temannya. Wa qadamahu dan menempelkan telapak kakinya bi qadamihi dengan telapak kaki temannya. Jadi bukanya kaki itu jangan lebar-lebar, Tuan. Kalau nanti lebar-lebar, terlalu lebar, nanti akhirnya pundak itu tidak bisa nempel. Jadi tempelkan antara pundak dengan pundak, baru kaki dengan kaki. Itu tumitnya itu dilempelkan begitu. Jadi dirapatkan betul sehingga tidak ada celah sama sekali. Jadi kalau nanti bukanya lebar itu kakinya setelah telapak kaki dengan telapak kaki nempel, pundaknya renggang satu jengkal. Kan begitu, kan lebar-lebaran, akhirnya berebut tempat nanti. Jadi yang lurus, jadi buka telapak kaki itu hanya kaki itu dibuka selebar bahu saja, sehingga bahu nempel, telapak kaki nempel dengan temannya kanan kirinya. Wa an Nu'man bin Bashir, hati nempel begitu loh, tidak boleh berselisih. Berselisih itu bahunya berselisih, artinya enggak lurus dari bahu ke bahu, satunya agak maju ke depan, itu enggak boleh. Harus lurus, bahu dengan bahu itu juga lurus, tidak boleh sampai tidak dibenarkan kalau sampai ikhtilaf atau ada yang maju sebagian. Dan yang sebagian kadang-kadang bahu kanannya itu di depannya, bahu kirinya temannya, bahu kiri dia itu di belakangnya, bahu kanan temannya itu. Nanti kayak nata itu kartu remi itu. Wa an Nu'man bin Bashir dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Qala berkata Nu'man bin Bashir, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda, la tusawwunna, sungguh-sungguh kalian mau meluruskan sufufakum saf-saf kalian, aw la yukhalifanna, atau sungguh-sungguh Allah akan mengselisihkan Allah baina wujuhikum, antara wajah-wajah kalian, sehingga saling berpaling. Muttafaqun alaih, artinya itu saling berpaling wajah itu ya saling berpaling hati. Jadi kenapa tuh orang Islam kok bermusuhan, softnya bengkong, ternyata itu aja. Kita nggak tahu kenapa ini orang Islam bermusuhan aja, nggak mau satu hati. Oh, ternyata kadang-kadang hanya satu perkara yang remeh yang tidak pernah kita pikirkan. Ternyata kalau membuat soft sholat itu berselisih, sehingga hatinya jadi berselisih, wajahnya berselisih, tidak mau satu hati. Wa fi riwayat dalam satu riwayat Muslim bagi Imam Muslim. Jadi artinya kalau kita pikir itu ya, orang itu kalau amalannya itu bareng, hatinya bareng akhirnya. Tapi kalau amalan itu sudah mulai tidak bareng, atau ketika amal itu tidak mau bareng-bareng, lurus disamakan gitu, akhirnya itu jadi hati itu juga rusak juga, enggak sama katanya. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau berselisih kenapa? Lah kalau berselisih ya itu akhirnya kamu hancur sendiri. Karena ketika umat Islam itu tidak satu hati, maka akhirnya akan mudah sekali dimasuki setan. Coba itu. Kalau satu kambing itu masih bareng-bareng berbaris betul, rapat itu, itu serigala-serigala enggak berani. Tapi kalau sudah berselisih sendiri-sendiri, ya dimakan serigala satu persatu habis. Karena serigala itu hanya memakan kambing yang berpencar dari kelompoknya. Karena adalah yusawi, karena Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW karena adalah yusawi, beliau meluruskan suhufana saf-saf kami, hatta ka'annama yusawi, sehingga kayaknya beliau meluruskan biha saf-saf itu, al-kidaha meluruskan batang anak panah,
Seperti orang membuat batang anak panah itu lah. Orang itu kalau batang anak panah itu mesti harus diluruskan begitu. Masih kurang lurus, dibakar, diluruskan lagi, dilihat lagi, kurang lurus dibakar. Karena anak panah kalau bengkong kamu panahkan muter-muter nanti ada itu. Enggak akan bisa sampai ke sasaran. Ketika sudah lurus, makin lurus anak panah, maka itu juga makin lurus ke sasaran. Jadi saking pentingnya meluruskan shaf, sampai Nabi itu meluruskan shafnya para sahabat diincer kayak meluruskan anak panah itu. Hatta ra'a sehingga beliau melihat anna sungguhnya kami qad aqalna, sungguh kami telah paham anhu dari baginda Nabi, sehingga sampai para sahabat itu paham begini loh caranya sholat itu. Sehingga kalau sudah begitu, itu tidak kok terus dianu lagi, enggak. Para sahabat begitu iqamah berdiri lurus seketika itu saja. Nah pinter para sahabat itu. Awal-awalnya diajari, setelah diajari terus bisa jalan sendiri. Karena zaman sekarang awal-awalnya diajari, setelah diajari terus diajari. Enggak pinter-pinter itu. Bahkan kalau enggak diajari nanti lagi, hilang lagi, udah lupa lagi. Banyakkan dekat HP. Summa kharaja, kemudian beliau keluar, yaman suatu hari, faqama, maka beliau berdiri mau salat, hatta kada sehingga hampir-hampir beliau yukabiru takbir, fara'a, maka beliau melihat rajulan seorang laki-laki badian, nampak sadruhu dadanya. Nah, berbeda dengan temannya yang lain. Yang lain lurus, dia dadanya itu nampak di depan, berarti pundak-pundak temannya ada di belakang dia. Ini rasa aku nomor 1. Minas sofi, dari sof. Kalau maka baginda Nabi berkata, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ini termasuk hikmah baginda Nabi. Yang salah itu satu sebetulnya, tetapi yang dinasihati semuanya. Kenapa kok begitu? Loh, yang salah satu, yang lain diam, ya salah semuanya lah kan. Yang salah satu, yang lain diam, salah semuanya. Makanya semuanya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Maka biar diajari, biar mau ikut ngeluruskan shafnya temannya juga, biar berpikir. Latu sawunna, sungguh kalian semuanya mau meluruskan sufakum shaf-shaf kalian. Aw la yukhalifanna, atau sungguh akan mengselisihkan Allah baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian, sehingga bermusuhan satu sama lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح سيدنا آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم احسن سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.